kopi Darmani. Nah, kopi Darmani ini ada beberapa jenis, di antaranya seperti ini, dia yang kaku. Kaku. Kemudian ada yang lemas turun, contoh seperti ini. Nah, ini turun guys, bagi lansia lah, yang lanjut usia, yang agak kurang teliti karena ya faktor umur, ya cocok. Petani Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada satu jenis kopi dimana menurut pengamatan saya, sedari tahun 2014 saya menyetek sampai sekarang, di antara jenis-jenis yang lain yang saya suka ya jenis kopi ini. Nah, jadi jenis kopi ini ada beberapa macam. Nah, ini jenis yang dia tidak turun, dia ke atas datar ini dan memanjang tuh sampai kalau 2 meter lebih ini panjangnya, tetapi belum nyampe ke tanah, masih ada rongga nih. Ini namanya klon Darmani. Mungkin sudah nggak asing lagi ya nama ataupun klon kopi Darmani. Nah, kopi Darmani ini ada beberapa jenis, di antaranya seperti ini, dia yang kaku. Nah, kaku. Kemudian ada yang lemas turun, contoh seperti ini. Nah, ini turun guys. Jadi setahu saya yang jenis ini dia belum buah pun dia udah turun gitu. Jadi sudah nurun duluan sebelum buah. Tapi kalau yang jenis seperti ini, nah ini dia kemungkinan besar nanti kalau buahnya udah agak besar baru ya. Dan ini tidak terlalu banyak kipas. Nah, ya contoh yang dia sedikit kaku. Nah, kenapa saya mengatakan mau mengupload kopi jenis ini? Nah, ini menurut saya guys, karena di kebun ini hampir 40% lah atau 50% lah kopi jenis ini, setiap tahunnya alhamdulillah mampu berbuah. Nah, ini contohnya. Semakin besar dia semakin banyak buah. Jenis kopi ini memang agak jarang gugusannya ini. Karena ini cocok untuk petani-petani yang jarang ke kebun, jarang ngipas kebun, atau untuk bagi lansia lah, yang lanjut usia, yang agak kurang teliti karena ya faktor umur, ya cocok untuk mengembangkan kopi jenis kopi ini, kopi Darmani. Nah, ini yang sudah dari 2014. Dia udah ada yang nyampe mau ke tanah nih. Ini buahnya. Ini keliling, alhamdulillah buahnya jadi. Nah, ini yang jenis makan tempat tadi. Jadi ini yang datar tadi, yang nggak turun. Nah, tuh. Jadi adapun dia yang turun itu jenisnya yang kecil, jenis Darmani yang kecil. Gimana yang ada ya? Ini masih rata-rata sih banyak yang datar nih. Nah, atau ini yang turun apa yang namanya? Semakin banyak ranting, semakin banyak buah. Nah, di sini ada yang jenisnya turun kecil.
besar guys. Nah ini yang turun. Ini sudah kemarin itu udah sedikitnya dikipas nih guys, makanya agak ada terang ya. Nah, ini insya Allah untuk tahun depan itu kita mengandalkan B2 nya ya, B2 kemudian B1 nya nih. Dan jenis kopi ini nggak bisa diurus seperti kopi-kopi pada umumnya seperti Tugusari. Dan ini sedikit agak bandel gitu guys. Jadi bagi yang malas kebun, yang sudah lanjut usia, cocok kalau mau mengembangkan kopi ini. Ini bijinya bisa dikatakan sedang, tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Ya, hampir mirip dengan kopi yang disebut waspada atau lengkong. Ini contoh guys. Tuh. Alhamdulillah buahnya jadi, dan bakal bahan untuk tahun depan. Nah ini, nah ditambah dengan B2, jadi mayung ini guys. Jenis kopi ini memang mayung. Kalau untuk masalah baik dia yang datar ataupun yang turun, itu tergantung minat masing-masing. Kalau saya pribadi semuanya saya kembangkan, baik yang besar ataupun yang kecil, yang datar ataupun yang turun, karena sama-sama bagus. Kalau ini kumpai, klon kumpai Talang Bandung. Ini besar ini nanti, rapat dia. Ini baru ada berapa batang kalau di kebun. Soalnya nanti mau dikembangkan kalau sudah terbukti bagus. Kalau yang jenis Darmani ini, insyaallah ini sudah terbukti dan sangat cocok di tanah yang sedikit berpasir guys. Dan ini mudah perawatannya, sekalipun tidak main kipas, asal ini masih mampu berbuah. Apalagi kalau kita main kipas, kita buang aja kipas-kipas yang balik-balik, cacing ya, seperti ini nih, perlu dibuang. Tapi kalau yang seperti ini nih raja, ini yang sudah mengarah ke keluar, nggak perlu dibuang. Insyaallah jadi. Sedikit mengenai kopi Darmani seperti ini. Dia agak berbeda dengan jenis-jenis kopi yang lain yang harus membutuhkan perawatan ekstra. Tapi kalau kopi ini, alhamdulillah tidak ini. Dan insya Allah kalau sudah besar, batangnya udah ngimbang itu besar, insya Allah hasilnya pun bisa nyaingin tuh besar. Tapi kemenangannya di perawatan tidak terlalu tenaga ekstra. Nah, kebun sangat rapat. Nah, ya satu. Nah, kalau yang ini dari awal penanaman sudah saya kipas, saya pelihara mana yang bakal jadikan raja atau tangannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya kalau mau kita rawat seperti
jenis-jenis yang lain ya hasilnya seperti ini. Nah, dia ada 8 stang. Kemudian ini calon untuk tahun berikutnya. Nanti kan bisa diseleksi lagi. Nah, kalau yang mau diperbanyak tangkainya ya ini contohnya. Nah, dia mayung. Jadi dia banyak tangkainya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, puluhan, belasan puluhan ya. Nah, ini calon untuk tahun berikutnya. Nah, jadi sekali lagi guys, ini solusi untuk bagi yang jarang main kipas, yang males ngipas, yang kebunnya dibiarkan begitu saja, hanya diambil buahnya saja, hasilnya saja. Nah, ini contohnya, ini solusinya. Ini jenis Kuon Dharma. Nah, ini guys, kopi jenis ini banyak ranting, banyak buah. Nah, jadi kipasnya ini tidak terlalu banyak harus dibuang seperti kopi-kopi atau jenis kopi yang lain. Nah, ini keunggulan jenis kopi ini yang sudah saya rasakan selama dari tahun 2014. Nah, ini kurang lebih 4-5 tahun. Nah, jadi kopi jenis ini cocok untuk petani yang malas untuk ngipas guys. Ini apa artinya? Pohon tanpa pengurusan pun bisa berbuah bagus, apalagi kalau diurus seperti kopi-kopi yang lain. Nah, nih guys, semakin besar semakin banyak buah. Oh, ini beda ini. Dan kopi ini ditumpang sarikan ke Tugusari juga nggak ada masalah. Kita lihat yang lain. Nah, memang sepintas ruwet karena kopi jenis ini banyak tumbuh kipas cacingnya ini. Nah, ini contoh nih. Nah, ini buah semua ini guys. Alhamdulillah. Setelah saya perhatiin dari tahun ke tahun, kopi jenis ini mampu berbuah sekalipun dengan pupuk yang kurang memadai lah intinya. Nah, dari tahun kemarin pun saya mupuk hanya sekali, termasuk tahun ini saya baru bisa mupuk bulan kemarin. Nah, ini contoh, ini buah semua ini tuh. Ya bukan berarti saya mengajak pada petani yang lain untuk tidak mengurus kebun kopi, tidak. Tapi ini kan terkadang hanya dari kita petani yang sudah lansia, lanjut usia ya, yang masuk kebun. Dan kalau kopi jenis Tugusari, kalau seandainya kurang perawatan kan agak kurang. Tapi kalau kopi jenis ini, nah, insya Allah nih, ini contohnya buah semua ini. Nah, ini buah semua ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai tahun 2021 sampai ke musim buahnya tetap tidak rontok. Nah, ini. Nah, ini
hampir rata yang jenis kopi ini. Insya Allah sudah sebesar ini. Nah, dan gugusannya bulat. Nah, Insya Allah untuk tahun depan masih banyak calon ini. Nah, calon untuk tahun depan yang ini, bahkan untuk B2 nya nih, Insya Allah membantu. Karena jenis kopi ini semakin besar semakin banyak buah. Itu rapat. Nah, ini kopi ini jenisnya banyak tumbuh cacing ya. Dari walaupun ketutup tidak terlalu ada rongga, alhamdulillah kopi jenis ini masih mau jadi. Kalau saya perhatiin dari tahun ke tahun. Tetapi ketika bahan ini dihabisin seperti ini, kita hanya mengandalkan untuk B2, nah, B1 nya kita utuhkan tanpa dibarengin dengan B1, ya kan kurang hasilnya guys. Bahkan terkadang zong. Tapi kalau ini tidak terlalu dihabiskan kipas, kita buang kipas-kipas yang balik aja. Contoh, jadi kopi dari sini sudah banyak guys, sudah menyebar. Tergantung penilaian teman-teman sekalian, kalau ini layak dikembangkan atau tidak, itu terserah penilaian dari teman-teman sekalian. Jadi menurut penilaian saya, ini akan membantu karena mengurangi tenaga untuk yang harus rajin membuang kipas. Nah, kalau jadi kan. Buahnya sudah besar-besar ini. Ini induknya dulu guys. Nih, dari tahun 2014. Nah, hanya saya buang di bagian atas agar supaya batangnya terkena sinar matahari. Nah, dicocok untuk yang males ngipas ataupun males kebun. Nah, jadi semua insya Allah. Nah, jadi dia turun. Ini yang turun mayung, banyak rantingnya. Kita tunggu nanti besarnya kayak apa. Insya Allah kami share lagi, kami posting lagi. Nah, kalau yang tidak terlalu banyak kipas ya seperti ini, agak sedikit teratur, sedikit di atasnya ada 1 2 3 4 5 rajanya. Raja bukan ya? Kalau ini nggak tahu, ini kopi bukit ini. Apa kopi arsyad bukan? Ya, alhamdulillah bagus juga gitu. Yang nggak terlalu agak repot untuk ngipas, salah satunya ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi untuk kita tahun depan merata bagusnya turun ya jenisnya. Nah, bisa seperti ini. Memang kewalahan kita untuk ngipas, makanya solusinya ya cuma nerangin yang di atasnya. Nah,
untuk buah. Ini sudah saya amati dari tahun ke tahun ya, kopi ini salah tiap tahun mau buah. Nah ini rata tempat kami yang jenis seperti ini. Sudah ada yang sudah seperti ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.